Saudara, saya berkata kepada istri saya kalau saya khotbah hari ini, khotbahnya tidak akan berat-berat, saudara. Karena biasanya minggu-minggu terakhir, akhir tahun itu kan biasanya dari Januari, Februari sampai Desember itu bebannya sudah berat, benar saudara? Ya, jadi kita mau khotbah yang ringan-ringan saja. Saya mau ajak setiap daripada kita untuk lebih banyak refleksi, saudara. Katakan refleksi. Bukan pijat refleksi ya saudara, tapi refleksi secara rohani. Kita mau melihat saudara apa yang sudah kita lakukan sepanjang 2021 dan apa yang akan kita kerjakan di tahun depan 2022. Saudara, saya percaya bahwa tentunya ada banyak saudara impian, kerinduan yang kita mau bawa kepada Tuhan tahun depan. Benar saudara? Ada di sini yang tidak punya impian. Bapak Ibu yang di rumah mungkin ada yang tidak punya impian 2022. Mungkin saudara lihat saya dan bilang begini, udahlah Pak, ngapain juga saya mimpi. 2 tahun yang lalu saya mimpi 2021 punya pokok doa pergumulan, tapi satu pun tidak ada yang dijawab Tuhan. Ada saudara? Saya percaya setiap daripada kita punya dan saya percaya saudara setiap impian itu menjadi pertanyaan yang seringkali kita bawa kepada Tuhan. Benar enggak? Di gereja kita dulu di Jakarta saudara biasanya tanggal 31 hamba Tuhannya bilang begini, ambil secari kertas, benar saudara? Tuliskan impian-impianmu atau pergumulan-pergumulanmu atau pokok-pokok doamu yang Tuhan ingin kerjakan di tahun yang akan datang. Benar saudara? Pernah mengalami itu? Tidak pernah? Saya hampir tiap tahun dulu seperti itu, tulis saudara, dulu masih single, supaya dapat jodoh. Gitu. Selalu di atas saudara. Benar saudara? Nah ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kita kepada Tuhan. Tuhan kapan? Tuhan kapan doa saya dijawab? Tuhan kapan pergumulan saya dijawab? Saudara, bertanya kepada Tuhan adalah hal yang biasa. Tapi hari ini saudara terbalik. Tema kita pagi hari ini bicara tentang Yesus yang bertanya, apa jawaban kita? Amin saudara? Kalau kita bertanya kepada Tuhan hal yang biasa, hari ini saudara Tuhan Yesus bertanya kepada saudara dan saya. Dan saya harap setiap daripada kita punya jawaban yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Siap saudara? Lihat kiri kanan bilang begini, lu siap jawab Tuhan enggak? Colek kiri kanan saudara, ayo. Kamu siap enggak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus? Coba saudara. Amin. Amin saudara. Saudara, Yesus bertanya apa jawaban Anda. Saudara mungkin familiar dengan 7 perkataan salib. Benar saudara, pernah dengar itu? Ya bahkan ada bukunya ya, kalau tidak salah Stephen Tong itu karang buku. Dikatakan 7 perkataan salib. Di mana ketika Yesus sebelum meninggal di atas kayu salib saudara, dia mengucapkan 7 kalimat. Nah hari ini saudara saya tidak bahas 7 perkataan salib, tapi 7 pertanyaan Tuhan Yesus. Yang saya rangkum saudara di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya keempat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada 7 pertanyaan Tuhan Yesus yang perlu kita renungkan pagi hari ini saudara. Tapi kita lihat, saya tidak akan panjang-panjang, saya tidak akan terlalu dalam, tapi saya mau bawa setiap daripada kita untuk menjawab setiap pertanyaan ini saudara. Tanyakan kepada diri saudara, anggap hari ini saudara, Tuhan Yesus berdiri di hadapan Anda dan dia menanyakan pertanyaan ini kepada saudara. Saudara siap? Saudara siap? Amin saudara. Pertanyaan yang pertama. Perhatikan saudara, pertanyaan yang pertama, next slide. Lukas pasal 9 ayat yang ke-20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus apa saudara? Mesias dari Allah. Next slide. Ya. Pertanyaan pertama saudara yang Tuhan ingin tanyakan kepada kita di akhir tahun 2021. Menurut kamu siapakah aku ini? Saudara kita tahu ceritanya. Yesus sedang berkumpul dengan murid-murid dan ada orang banyak di sana. Saudara, orang-orang berkata bahwa Yesus itu adalah Elia. Ada yang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi perhatikan apa yang Yesus tanyakan secara pribadi
direct saudara, direct question kepada Petrus. Dikatakan, Petrus, menurut kamu siapa aku ini? Saudaraku, ada banyak background atau latar belakang. Ada banyak saudara jawaban itu muncul karena latar belakang experience kita dengan seseorang. Ketika orang bertanya kepada saya, siapa kamu? Akan ada banyak jawaban yang berbeda-beda saudara dari setiap orang. Istri saya akan menjawab pertanyaan siapa kamu tentang saya berbeda dengan misalkan kau David. Tergantung seberapa dekat hubungan kita, benar saudara. Ada orang berkata bahwa Yesus adalah Nabi Elia. Ada yang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus bertanya secara pribadi kepada Petrus. Petrus, menurut kamu siapa aku? Jawaban yang luar biasa datang dari Petrus berkata, engkau Mesias dari Allah. Hari ini saudara, kalau Tuhan berdiri di tempat ini dan bertanya kepada saudara secara pribadi, memanggil nama saudara dan berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Apa jawaban kita saudara? Seberapa engkau mengenal Tuhan, seberapa engkau mengalami Tuhan, seberapa engkau saudara bergumul dengan Tuhan setiap hari akan menentukan jawaban kita tentang siapa Yesus yang kita kenal saudara. Ada orang berkata bahwa Yesus hanya sebagai penyembuh karena Tuhan mungkin sembuhkan sakitnya. Ada orang yang menganggap Yesus sebagai sekedar provider karena dia menyediakan apa yang dia perlukan. Ada mungkin orang yang berkata bahwa Yesus itu penghibur karena setiap kali dia sedih, Tuhan Yesus selalu menghibur. Tidak ada yang salah. Tetapi hari ini saudara, jika semua alasan-alasan yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertanyaannya sama. Menurut kamu, siapakah aku ini? Bisakah kita tetap menjawab pertanyaan yang sama, walaupun dengan pengalaman yang berbeda, kita tetap berkata bahwa Yesus, engkau Mesias dari Allah. Bisa saudara? Apakah mungkin jawaban kita akan berbeda? Karena saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan di tahun-tahun pertama pengiringannya akan Tuhan, melayani Tuhan, begitu berapi-api. Amin saudara. Semangat melayani Tuhan, mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan spiritualnya, banyak orang mengecewakan dia. Justru orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan mengkhianati dia, menipu dia saudara. Sampai tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Saya ada banyak melihat saudara. Bahkan sekarang saya tidak tahu di mana mereka. Apakah mereka masih melayani Tuhan dari kehidupannya? Hari ini pertanyaan di akhir tahun ini saudara, siapa Yesus bagi saudara? Apakah pengalaman-pengalaman tentang Tuhan yang selama ini tidak kita lihat, tidak kita alami, akan mengubah jawaban yang seharusnya kita katakan Yesus. Apapun yang terjadi, engkau tetap Mesias dari Allah. Ingat saudara, bulan yang lalu saya katakan, hendaknya iman kita bukan iman if, bukan iman jika, tetapi iman yang even though, walaupun saudara. Paham maksudnya saudara? Seringkali kan kita berkata, jika Tuhan sembuhkan saya ikut melayani Tuhan, benar? Jika Tuhan berkati usaha saya akan melayani Tuhan. Tetapi saudara, bisakah kita berkata, jikalau atau sekalipun Tuhan tidak sembuhkan saya akan tetap melayani Mesias. Bisa enggak saudara? Hari ini saudara tanyakan dirimu, jika Tuhan ada di tempat ini, bisakah kita berkata, menjawab pertanyaan yang Tuhan berikan, menurut kamu, siapakah aku? Bisakah kita berkata, Tuhan engkau Mesias dari Allah. Walaupun badan kita saat ini masih sakit. Walaupun mungkin usaha kita masih belum diberkati Tuhan. Walaupun sepertinya jalan buntu tidak ada harapan 2022 nanti. Tapi bisakah kita berkata, Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias
anak Allah yang hidup. One encounter with Jesus Christ is enough to change you instantly forever. Itu kata Louis Paulus. Pertemuan dengan Tuhan itu sanggup saudara, enough, cukup untuk mengubahkan kita. Amin saudara. Jawab pertanyaan ini menurut kamu, siapakah aku ini? Kata Yesus. Pertanyaan yang kedua. Matius 9 ayat 28. Dikatakan begini saudara, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepadanya, percayalah kamu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, iya Tuhan kami percaya. Pertanyaan yang kedua saudara, percayakah kamu bahwa Yesus dapat melakukannya? Kita tahu ceritanya saudara, ayat 27 dikatakan ketika Yesus masuk ke satu kota, banyak orang mengikuti dia. Dua orang buta saudara terus menerus berseru, terus menerus saudara berteriak-teriak. Thank you. Mereka berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Apa yang mereka serukan saudara? Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Amin saudara. Kemudian Yesus melihat mereka, menoleh mereka dan berkata, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Jawabannya kira-kira apa saudara? Kira-kira dapatkah Yesus melakukan satu mujizat saat itu? Dapat saudara? Dapat saudara, saya mau jawaban yang pasti saudara. Dapatkah Yesus melakukan mujizat saat itu? Tapi intinya, kuncinya bukan dari Yesusnya. Permasalahannya seringkali terjadi dari percayakah kita bahwa dia sanggup melakukan. The problem bukan di sisi Yesusnya, tapi di sisi kitanya yang seringkali tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak sanggup kita kerjakan. Amin saudara. Hari ini percayakah kita? Walaupun faktanya saudara, angka COVID semakin naik. Saya sempat bilang kepada istri kemarin, kayaknya nih bulan-bulan ke depan akan balik lagi. Bisa jadi angka COVID tidak akan terkontrol saudara. 2000-an naik terus. Naik terus. Bayangkan saja kemarin aja masih bulan-bulan yang lalu kita masih di restricted saudara. Tapi angka masih tinggi. Bayangkan sekarang yang sudah dilepas. Semua seperti anak ayam yang baru keluar dari kandang. Pernah lihat anak ayam dari kandang, saudara? Benar, saudara? Sekalipun keadaan mungkin tidak membaik. Tapi percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Saudara, sekali lagi bukan di sisi Yesusnya yang jadi permasalahan. Di sisi kitanya yang seringkali tidak percaya. Dari kitanya yang seringkali tidak percaya. Dengar baik-baik saudara. Seberapa besar iman percaya Anda akan terlihat dari tindakan Anda. Coba lihat kiri kanan bilang begini, kalau kamu percaya bertindak dong. Coba saudara bilang, Bapak Ibu yang di rumah coba bilang kiri kanan, kalau kamu percaya bertindak dong. Suatu hari saudara, dua orang pendoa syafaat berencana pergi ke gereja karena ada doa. Mereka berdoa dan bilang begini, hei Bu, kita ada doa sore ini. Iya saya tahu, tapi lihat enggak cuaca, sudah gelap sekali, mendung. Itu petir sudah bunyi, sebentar lagi hujan. Ayo kita berdoa supaya tidak terjadi hujan. Mereka berdoa saudara. Amin. Seringkali kita lakukan begitu ya. Mereka berdoa saudara, di telepon, dalam nama Yesus, ditengking saudara, hujan, tengking semua. Kemudian ya udah kita ketemu di angkot saudara, terminal. Mereka ketemu. Si ibu yang satu datang saudara semangat. Si ibu yang satu lagi begitu ketemu dia lihat, loh kok kamu nggak bawa payung? Ibu yang satu ternyata bawa payung. Ibu yang satu pendoa syafaat yang satu lagi tidak bawa payung. Saudara mungkin lihat saya dan bilang, tidak ada yang aneh di dalam cerita ini. Coba perhatikan saudara. Seberapa besar imanmu akan terlihat dari tindakanmu.
Ketika engkau berdoa dan percaya bahwa hujan tidak turun, tapi engkau masih bawa payung. Amin, saudara. Amin, saudara. Ketika engkau berdoa dan percaya Tuhan tidak turun hujan, tapi engkau bawa payung, tindakanmu tidak sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Seringkali tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita imani. Lah bukan berarti kalau kita sakit minta kesembuhan tidak boleh ke dokter, bukan juga. Amin, saudara. Bukan juga. Tapi seringkali tindakan-tindakan yang kecil memperlihatkan justru bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengerjakan itu, saudara. Kedua orang buta ini terus-menerus berlari berseru, kasihanilah kami anak Daud. The problem is bukan di Yesusnya yang tidak sanggup, tapi kamu percaya enggak bahwa aku sanggup melakukan itu. Amin, saudara. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receive the impossible. Itu kata Corrie ten Boom. Iman melihat sesuatu yang tidak terlihat. That is faith, saudara. Itu sebabnya saudara dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup berikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Asal kita percaya. Faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Di dalam setiap kehidupan kita. Katakan aku mau melihat yang tidak terlihat. Katakan aku mau percaya kepada sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Katakan aku mau menerima apa yang tidak mungkin terjadi. Amin, saudara. Ini yang menjadi renungan kita di tahun yang akan datang, saudara. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Matius 14 ayat 31, perhatikan saudara. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pertanyaan ketiga saudara, mengapa engkau bimbang? Cerita ini menceritakan ketika Yesus berjalan di atas air, Simon Petrus melihat. Mereka bilang itu hantu, bukan, itu Yesus. Petrus bilang begini, kalau dia memang Yesus, panggil aku Tuhan biar aku juga jalan di atas air. Dia jalan, saudara. Dia jalan, tapi di tengah jalan dia lihat ombak. Saudara, Petrusnya takut dan bimbang. Akhirnya dia tenggelam. Saudara perhatikan baik-baik. Melihat dan mengalami mujizat itu mendorong kita untuk berani keluar dari zona kita. Amin. Ketika engkau melihat mujizat di depan mata kita, ketika kita mengalami mujizat secara pribadi, percaya saudara, akan ada satu timbul dorongan dalam diri kita untuk percaya, untuk keluar dari zona kita yang selama ini. Tetapi itu tidak cukup saudara. Untuk bertahan melawan tantangan atau ombak besar, Anda harus memiliki iman yang kokoh dan sikap hati yang tidak bimbang. Katakan tidak bimbang. Saudara, beriman itu baik. Melihat mujizat, mengalami mujizat adalah awal yang baik untuk kita melangkah keluar. Petrus keluar dari perahunya, dia berjalan, dia mengalami mujizat, saudara. Tetapi perjalanan kerohanian kita tidak cukup hanya melihat dan mengalami mujizat. Kita harus memaintain our spiritual strength, saudara. Untuk tidak bimbang melihat gelombang yang lebih besar yang kemungkinan terjadi di hadapan kita, saudara. Ini penting bagi kita. Segala sesuatu yang membuat kita bimbang atau membuat kita bisa tenggelam, mari tinggalkan saudara di tahun yang 2021 ini. Amin. Jangan sampai itu merintangi kita, menghalangi kita untuk melangkah keluar di tahun 2022 nanti. Ada banyak hal dalam hidup kita, saudara, yang mengikat kaki kita, menarik kita tenggelam.
bisa jadi gelombang permasalahan, pergumulan, saudara. Bisa membawa kita tenggelam di air seperti Petrus. Tetapi jangan salah, ada banyak juga hal-hal yang bisa menarik kita tenggelam dalam kehidupan kita yang seringkali orang lain tidak tahu, hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Hari ini saudara, tanggalkan semua itu. Tanggalkan segala beban, kata firman Tuhan. Dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Amin saudara. Tanggalkan semua. Supaya 2022 nanti saudara, kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga saudara, ministry, pekerjaan dan usaha kita. Karena Tuhan mau kita mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan saudara. Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Itu kata Martin Luther King. Seringkali kita negotiable dengan Tuhan. Sometimes kita saudara step over too much dari our portion. Seringkali dengan Tuhan. Mungkin saudara lihat saya dan tidak mengerti. Begini saudara. Dalam hidup ini, seringkali kita berusaha untuk mengetahui what is behind the scene. Amin saudara. Seringkali kita berusaha untuk bilang, Tuhan, endingnya nanti seperti apa ini? Benar saudara? Ketika saudara mengalami pergumulan, seringkali saudara berkata kepada Tuhan, ini nanti bagaimana akhirnya? Tapi dengar baik-baik saudara. There is the time kita tidak perlu tahu how it is ended saudara. There is the time kita tidak perlu tahu bagaimana nanti ini berakhirnya. There is the time Tuhan ajarkan kita untuk bilang, hey, you don't need to know how it is ended. You only need to step forward. Karena seringkali kalau kita tahu endingnya, ada dua kemungkinan besar, ada yang banyak, tapi dua kemungkinan besar. Yang pertama, Anda akan malas. Anda akan malas karena Anda tahu endingnya seperti apa, benar saudara? Kalau saudara nonton film, saya kadang-kadang kalau nonton sama istri film, berdua Netflix gitu ya. Terus biasanya istri saya bilang, oh ini saya udah nonton katanya. Ini saya udah nonton. Terus saya kadang-kadang kasih tahu kan, saat tanya dia bilang, gimana endingnya? Ya jangan dong, lu nonton sendiri. Karena enggak seru kalau udah tahu. Benar saudara? Kalau kita sudah tahu, enggak seru, kita jadi malas nonton. Yang kedua saudara, kalau Anda sudah tahu endingnya, selain tidak seru saudara, Anda akan malas. Yang kedua, Anda bisa kecewa. Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena Anda tahu bahwa at the end tidak seperti apa yang engkau inginkan. Itu sebabnya saudara, hari ini you only need to take the first step. Leave it the rest to the Lord. Amin saudara. Kita tidak perlu bimbang. You don't have to ask that too much question. Kadang-kadang istri saya kesal dengan saya saudara. Kalau sesuatu hal saya selalu bilang, ya sudahlah jalanin saja. Dia kadang-kadang kesal. Karena seolah-olah sikap saya cuek. Tidak mau tahu. Bahkan mungkin terkesan malas. Gitu. Bukan. Saya seringkali I don't want to know more than I should know. Karena TMI, apa itu? Too much information sometimes cannot contain our brain, saudara. Benar, saudara? Kadang-kadang saya tidak suka to hear TMI. Kalau itu membuat imanmu naik, it's okay. Tapi trust me, most of the time membuat imanmu down. Kalau ada orang saudara datang kepada saya dan mulai ngomongin si A, saya paling tidak suka. Karena better aku tidak tahu informasi orang itu yang negatif. Karena itu akan mempengaruhi judge-nya saya kepada dia, judgment saya. Benar? Karena itu kita tidak perlu bimbang, just do your first step.
Orang selalu katakan, saudara, do your best and God will do the rest. Amin, saudara. Jangan bimbang. Itu kata firman Tuhan. Kalau hari ini, saudara, Alkitab bertanya kepada kita, Yesus bertanya, mengapa engkau bimbang? Coba catat di dalam hati kita, apa yang membuat kita bimbang selama ini? Keadaankah, situasikah? Semua itu bisa dimengerti. Tetapi kalau Tuhan itu sendiri yang berkata, mengapa engkau bimbang? Dan berkata, jangan engkau bimbang. Mari percaya. Melangkah satu langkah saja. Dan izinkan Tuhan mengambil langkah-langkah yang selebihnya. Amin, saudara. Pertanyaan terakhir, nah keburu ya, kalau semua kita bahas ya. Pertanyaan yang keempat, saudara, Matius 20 ayat 32. Lalu Yesus berhenti, ini masih tentang dua orang yang buta tadi, saudara. Dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Coba pikirkan, saudara. If today, saudara, the Lord of the Lord, saudara, bukan the Lord of the Ring ya. Tuhan di atas segala Tuhan berdiri di hadapan Anda dan tanya begini, what do you want me to do? Wow, saudara sadar enggak? Ini kesempatan yang sangat tidak akan terjadi dua kali dalam hidup Anda. Siapa bosnya Amazon? Saya lupa tadi. Ya itu tulang saya lah itu namanya. Hari ini ibadah di Bethlehem, saudara. Kemudian dia bertanya begini kepada, katakan ada Om Yamto sebagai orang tua kita di sini, pimpinan spiritual kita, dan bilang, what do you want me to do to this church? Jawabannya apa, Om? Wah, benar sudah? Yes? Yes? Kalau saya ditanya, bayarin moget saya dong. Amin, saudara. Lah kok ditanya? Benar nggak kok? Bayangkan saya baru menang loto 100 juta dolar. Bayangkan saja, doakan juga boleh, saudara. Terus saya bilang begini, kok kemarin saya baru menang 100 juta dolar. What do you want me to do to you? Apa jawabannya? Just mention, I will write it the check, saudara. Gimana kok? Didoakan dulu. Ya udah terlambat, saudara. Saudara perhatikan ayat 30-31. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Amin, saudara. Amin, saudara. Apa yang Tuhan inginkan? Bisa enggak saudara jawab langsung, saudara? On the spot. Sometimes tidak bisa loh, saudara. It's not easy. I'm telling you. Kalau hari ini kan kok saya tanya. Saya baru, ini punya di dompet nih kok, 100 juta dolar nih. Saya tanya dia perlu berdoa, saudara. Tanya istri dulu. Benar? It's not easy. Tapi saya mau kasih tahu begini, saudara. Kedua orang buta itu mengambil keputusan untuk menjawab pertanyaan itu dengan benar. Dia menjawab untuk melakukan apa yang mereka butuhkan, bukan yang dia inginkan. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka butuhkan, saudara? Apa yang mereka inginkan? Saya percaya setiap daripada kita punya 1000 lebih keinginan. Amin, saudara. Ada di sini yang tidak punya keinginan. Di rumah. Ada yang tidak punya keinginan? Tidak ada yang punya keinginan. Sekarang jujur ya, ini di rumah Tuhan loh ya. Siapa yang punya keinginan, saudara? Boleh angkat tangan. Tidak disuruh maju kok. Saya mau lihat aja. Semua punya keinginan. Siapa yang punya kebutuhan? Semua kita punya kebutuhan. Kedua orang buta itu menjawab dengan benar bahwa mereka membutuhkan penglihatan. Karena antara kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Amin, saudara. Seringkali keinginan kita bukanlah kebutuhan kita. Jika hari ini Tuhan berdiri di tempat ini, face to face dengan Anda. Dan dia berkata, anakku yang kukasihi, what
do you want me to do for you next year? Bisa enggak kita menjawab dengan spontanius, saudara? Tuhan, aku ingin melihat, aku butuh penglihatan. Masih ingat saudara, minggu khotbah kemarin, Pastor Nicholas, seorang yang buta, Helen Keller? Justru orang-orang yang bisa melihat, tapi tidak punya visi, itu hidupnya lebih miserable daripada seorang yang buta, tidak bisa melihat, tetapi memiliki visi dalam kehidupannya. Biar kita berdoa untuk bisa memiliki penglihatan yang bisa melihat visinya Tuhan, melihat rencana Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. Tanggung ya. If Jesus is all you have, then you have all you need, saudara. Amin, saudara. If Jesus is all you have, then you have all you need. The Lord is my shepherd. Pujian yang tadi. I shall not. Amin, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Cukup ya? 4 saja ya. Nanti pada tanggung ya. Oke, yang kelima cepat saja ya. Matius 26:40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Tidak ada khotbah saya dong nanti di Carlingford. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga berapa lama saudara? 1 jam dengan aku. Pertanyaan yang kelima, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, kita tahu ceritanya di Taman Getsemane sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ya, mereka berdoa dengan murid-muridnya. Siapa yang berdoa, saudara? Yesus dan murid-muridnya. Saudara, taman itu menjadi saksi pergumulan Yesus. Sebagai manusia, dia bisa melihat bahwa penderitaan yang dia hadapi, siksaan yang dia hadapi begitu kejam dan keji. Begitu menyakitkan, saudara. Dia tahu itu. Dan ingat, saudara, semua itu dia kerjakan. Untuk apa, saudara? Untuk karena dia mengasihi karena dia mencintai karena dia tidak ingin kita yang disalibkan, saudara. Amin. Benar, saudara? Supaya murid-muridnya tidak mengalami apa yang Yesus alami. Benar, saudara? Yang digantikan malah tidur, saudara. Benar, saudara? Yesus lagi bergumul. Dia bisa lihat, saudara, tombak akan menusuk rusuknya. Dia bisa melihat paku akan menusuk tangannya. Demi orang-orang yang dia cintai. Orang-orang yang dicintai ngorok, saudara. Tidur. Yesus seharusnya punya alasan yang tepat untuk kesal dengan murid-muridnya. Kalau saya jadi Yesus, saya citak tuh kupingnya, saudara. Untung bukan saya. Untung Yesus bukan orang Batak, saudara. Dijadikan saksang itu murid-murid kalau tidak. Benar, saudara? Untung Yesus penyabarnya luar biasa. Dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Ketika Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Bukan masalah hours-nya, saudara. Tadi Ko Davis sudah menjelaskan, kalau kita tidak puasa 1 hari, berapa jam? Tidak bisa puasa, puasa handphone. Tidak bisa puasa handphone, puasa TV. Tidak bisa puasa TV, macam-macam, saudara. Puasa shopping. It's not about what you do. It's not about what you do and how long do you want to do. No, saudara. It's talking about apa yang bisa engkau persembahkan kepada Tuhan yang terbaik dari hidupmu. Yesus minta 1 jam, bukan berarti saudara dia tidak butuh 11 jam yang lain. Dia tahu bahwa murid-muridnya juga tired. Dia tahu murid-muridnya juga takut. Yang dia inginkan, saudara, quality time yang kau berikan yang terbaik dari hidupmu kepada Tuhan. Karena engkau mengasihi dia. Jesus took the tree of death so you could have the tree of life, saudara. Amin, saudara. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Tidak sanggupkah kamu memberikan yang terbaik 1 jam saja dari hidupmu?
Artinya saudara, dari 24 jam, 1 hari 1 malam dalam kehidupan kita, bisa tidak kita menghasilkan buah yang terbaik dari hidup kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Yang keenam, Yohanes 21 ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Saudara, yang keenam ini agak sedikit menarik. Pertanyaannya begini, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara, ini ceritanya saudara ketika Yesus sudah disalib, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ternyata saudara, karena Yesus sudah disalib, murid-muridnya kembali ke pekerjaan mereka yang lama sebagai nelayan. Pelayanannya ditinggalkan, saudara. Tetapi ini yang luar biasa. Yesus menampakkan diri. Dia mengingatkan kembali, saudara, bagaimana dia memanggil pertama kali murid-muridnya. Saudara ingat ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama? Ya, murid-muridnya juga sedang bekerja menjala ikan. Yesus berkata, apakah engkau menangkap sesuatu? Lukas pasal 5 ayat 4. Mereka bilang, tidak ada Tuhan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Benar saudara? Ada orang berkata, kenapa Yesus menyuruh menebarkan jala di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri? Ada yang bisa jawab saudara? Ada yang bisa jawab? Karena di sebelah kanan banyak ikan. Simple aja saudara. Kan Yesus tahu kan saudara. Ikannya juga ikut perintah Yesus saudara. Kanan coy, kanan saudara. Kiri coy, ikannya ke kiri. Kebetulan Tuhan mau ke kanan, sennya ke kanan saudara. Jangan seperti inang-inang di Jakarta, sen ke kiri, belok kanan saudara ya. Jangan orang Kristen seperti itu. Saudara, ini yang luar biasa. Perhatikan baik-baik, ini yang saya dapatkan. Ada banyak hal saudara dalam kehidupan kita. Seringkali membuat kita akhirnya meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bagi manusia begitu gampang seringkali untuk menjudge. Manusia seringkali lebih gampang untuk menghakimi kita. Tapi ini yang Yesus kerjakan saudara. Dia mengingatkan kembali kasih mula-mula. Panggilan mula-mula itu dengan cara yang unik. Dia hampiri murid-muridnya dan berkata, anak-anakku, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Pada saat itu mereka belum ngeh saudara. Mereka bilang, tidak ada. Cara yang sama Tuhan ulangi, tebarkan jalamu. Dan mereka menangkap begitu banyak ikan. Sementara murid-murid sedang sibuk saudara ngambilin ikan. Yesus mempersiapkan api di pinggir pantai. Mereka mau barbeque saudara. Mulai saat itu mereka sadar. Tapi tidak ada yang berani ngomong. Ini Yesus. Ini Tuhan. Ini yang saya senang saudara. Ketika saya saudara, teman-teman di Jakarta seringkali bilang begini kalau bertemu dengan saya. Tulus, sekarang gembala di mana? Karena saya dulu gembala di Jakarta. Lama saudara menggembalakan. Saya bilang saya tidak gembala. Seringkali saudara yang saya terima itu adalah judgment. Seringkali orang berkata bahwa saya sudah meninggalkan pelayanan. Saya bilang tidak, saya tidak meninggalkan panggilan Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan dan kerja full time. Karena saya harus membiayai keluarga saya. Tapi lihat, manusia gampang sekali menghakimi saudara. Tapi Tuhan tidak bilang satu kata pun kepada murid-murid. Dia bilang, lu semua ya, gua udah disalib, lu balik lagi mancing ya. Enggak saudara. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tuhan menjawab melihat setiap pergumulan paling basic sekalipun di dalam hidup kita. Masalah perut saudara. Dan Tuhan menjawab itu. Seringkali saudara gereja salah strategi dalam memenangkan jiwa. Mereka selalu berkata, mari hadirilah KKR di gereja kami. Benar saudara? Benar saudara? Hadirilah yang khotbah pendeta Gilbert Sinambela gitu misalkan ya. Hadirilah, hadirilah, hadirilah. Saya mau bilang begini saudara, kalau perut orang lapar disuruh ibadah, percaya sama saya enggak akan konsentrasi, Pak. Amin saudara. Sekalipun Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, mereka lagi nggak punya lauk pauk, lagi lapar. Anak istri lagi lapar di rumah. Percaya deh, nggak akan masuk tuh firman. Yesus menjawab dan tahu pergumulan dasar kita. Gereja harus keluar dari gedungnya yang megah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana.
Tuhan Yesus mengingatkan panggilan utama mereka dengan memperlihatkan kepedulian terhadap apa yang mereka butuhkan. The issue is not whether God has called you to be a leader or not, saudara. That's not the issue. But if you have responded to His call. Seringkali kita berkata, saudara, Tuhan panggil saya apa Anda? It's not about that. Tapi seringkali kita miss the big point, the main point. Kamu responded or not? The last one, saudara. Pertanyaan yang terakhir. Apakah engkau mengasihi aku? Kita seringkali dengar firman ini, saudara. Amin. Yohanes 21 ayat 15. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Poin yang terakhir, pertanyaan yang terakhir Tuhan tanyakan di 2021. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Saudara perhatikan, mungkin seringkali kita tidak dapat ini. Saudara dikatakan di sana, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, saudara. Do you love me more than this? Ada beberapa hal yang mengacu ke sana, saudara, ketika dikatakan this. Itu bisa berbicara tentang orang-orang di sekitar dia, orang-orang di sekitar Yesus dan Petrus. Tapi juga bicara tentang, karena mereka nelayan. Mereka ingat tadi habis mancing, barbeque, segala macam. Bisa saja Tuhan berkata, do you love me more than this? More than your career, saudara. Karena dia nelayan. Amin, saudara. Perhatikan, saudara. 3 kali ya Yesus tanya ya. Tapi perhatikan, 2 kali pertanyaan pertama. Yesus bertanya begini. Simon Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawabnya apa, saudara? Yes, Tuhan. Aku phileo dengan engkau. Ya, saudara? Yang kedua Tuhan bertanya, Simon Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawab apa, saudara? Yes, Tuhan. Aku phileo dengan engkau. Pertanyaan terakhir, saudara, Yesus bilang, Petrus, apakah engkau phileo dengan aku? Petrus berkata, yes Tuhan, aku phileo dengan aku. Apa yang kita bisa pelajari dari sana? Kita melihat seolah-olah Tuhan menurunkan standarnya. Benar, saudara? No. Standar Tuhan tetap sama. Tetapi Dia tahu kemampuan kita. Di level manapun kita, kasih kita, saudara, tetaplah mengasihi Dia dengan kasih yang terbaik yang Anda bisa. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa agape dengan Tuhan. Tidak ada, saudara. Hanya Yesus yang bisa agape dengan kita. Di level manapun kita, saudara, kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan. Intinya berikan yang terbaik dari kehidupan kita. Apakah engkau hanya mampu phileo sebagai sahabat, sebagai teman dengan Tuhan? Do your best. Berikan yang terbaik. Kasih Tuhan yang terbaik dari kehidupan kita. Amin, saudara. Where love is, God is. Sangat gampang, saudara, untuk melihat di dalam sebuah komunitas atau gereja, apakah ada Tuhan di sana. Amin, saudara. Sangat gampang untuk melihat apakah di gereja itu ada Tuhan. Cara mengujinya gimana, saudara? Bukan bahasa rohnya, bukan musiknya, bukan firmannya, bukan jog-jognya, saudara. Bukan megahnya bangunan. Tapi di situ ada kasih. Di situ ada Tuhan. Ketika tempat itu orang-orang yang ada di sana bisa menerima siapapun masuk dengan kasih, tangan terbuka tanpa penghakiman, itu berarti ada Yesus di tempat itu. Amin, saudara. Pertanyaan terakhir ini, apakah engkau mengasihi aku? Tanpa kondisi. Bisakah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, walaupun aku tidak bisa agape dengan engkau, tapi aku mau mempersembahkan di level apapun kasihku di mata Tuhan. Aku mau berikan yang terbaik untuk engkau. Amin, saudara. Amin, saudara. Biar 7 pertanyaan ini boleh menjadi renungan dalam kehidupan kita. Untuk kita siap memasuki tahun yang baru di 2022. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapak Surgawi,
kami bersyukur. Kami boleh belajar firman-Mu hari ini. Untuk kami boleh bertanya dalam diri kami. Pertanyaan yang Engkau tanyakan kepada murid-murid-Mu, kepada orang banyak yang ada di zaman itu ya Tuhan. Dan biar pertanyaan ini juga boleh kami jawab dari iman kami, dari hati kami. Bahwa kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu mungkin Tuhan di tahun yang akan datang, mungkin keadaan tidak lebih baik dari sekarang. Tapi kami tidak mau bimbang. Kami mau percaya. God is in control di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mau belajar mengasihi Tuhan. Memberikan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Beri kemenangan kepada setiap kami yang bergumul. Supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.